I just wanna be happy, happy tonight. Ukuran letak adalah nilai yang didasarkan atas letak ukuran tersebut dalam suatu gugusan data. Ukuran letak akan membagi kumpulan data dalam beberapa bagian yang sama. Ukuran letak merupakan ukuran untuk melihat di mana letak salah satu data dari sekumpulan banyak data yang ada. Yang termasuk ukuran-ukuran letak antara lain adalah kuartil yang dilambangkan dengan huruf Q besar, desil dilambangkan dengan huruf D besar, dan persentil dilambangkan dengan huruf P besar. Dalam menentukan ketiganya, yang harus diingat adalah mengurutkan distribusi data dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Untuk pengertian pertama yaitu kuartil. Kuartil adalah salah satu jenis kuartil yang membagi data sama menjadi 4 bagian dengan jumlah yang kurang lebih. Kuartil adalah salah satu bentuk statistik ukuran karena untuk menentukan kuartil, data perlu diurutkan dari nilai yang terkecil hingga terbesar terlebih dahulu. Dalam kuartil terdapat Q1 yang artinya kuartil bawah, Q2 yang artinya kuartil tengah, dan Q3 yang artinya kuartil atas. Untuk pengertian yang kedua yaitu materi densil. Densil merupakan suatu metode kuantitatif yang digunakan untuk membagi 1/2 data peringkat menjadi 10 subbagian yang sama besar. Jenis peringkat data ini dilakukan sebagai bagian dari banyak studi akademis dan statistik di bidang keuangan dan ekonomi. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu persentil yang dilambangkan dengan huruf P besar. Persentil adalah nilai-nilai yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi frekuensi menjadi 100 bagian yang sama. Dalam statistik, persentil adalah skor yang di bawahnya persentase skor tertentu dalam distribusi frekuensinya turun, atau skor sama atau di bawah persentase tertentu yang turun. Baiklah, video berikut ini adalah pembahasan rumus dan contoh dari kuartil. Rumus kuartil data tunggal. Kuartil bawah Q1 sama dengan 1/4 N plus 1. Kuartil tengah Q2 sama dengan 1/2 N plus 1. Dan kuartil atas Q3 sama dengan 3/4 N plus 1. Berikut ini adalah perhitungan dan contoh soal atau contoh kasus untuk mencari kuartil data tunggal. Kuartil data tunggal dengan jumlah data ganjil. Terdapat sejumlah data pengujian yang terdiri dari 5, 7, 4, 4, 6, 2, 8. Carikan nilai Q1, Q2, dan Q3. Langkah pertama yaitu mengurutkan data menjadi 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi langkah pertamanya adalah mengurutkan data dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Selanjutnya langkah kedua, cari Q1, Q2, dan Q3 berdasarkan rumus kuartil data tunggal. Langsung saja kita ke pembahasannya. Q1 sama dengan 1/4 N plus 1. Jadi Q1 1/4 7 plus 1 sama dengan 8. Jadi Q1 nya sama dengan 2. Berarti Q1 berada di posisi 2, yaitu angka 4. Selanjutnya Q2 sama dengan 1/2 N plus 1. Q2 sama dengan 1/2 7 plus 1 sama dengan 8. Jadi Q2 sama dengan 4. Berarti Q2 berada di posisi 4, yaitu angka 5. Selanjutnya yang terakhir Q3 sama dengan 3/4 N plus 1. Q3
Q3 sama dengan 3/4 7 plus 1. Q3 sama dengan 3/4, hasilnya 8. Jadi Q3 sama dengan 6. Berarti Q3 berada di posisi 6, yaitu angka 7. Selanjutnya, rumus kuartil dari data kelompok. Q, I sama dengan L plus I per 4 F dikurang GF kali I bagi F. Keterangannya bisa dilihat di gambar berikut ini. Q1 sama dengan kuartil, L sama dengan titik bawah, N sama dengan banyak data, I sama dengan kuartil 1, 2, 3, CF sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas, F sama dengan frekuensi kelas kuartil, dan I dengan lambang besar panjang kelas. Contoh soal kuartil data kelompok. Tentukan kuartil 1 dan 3 dari data tabel berikut. Setelah melihat tabel ini, kita bisa mencari jawabannya. Jawaban dari Q1 kuartil 1 diketahui N sama dengan 25. 1/4 N sama dengan 1/4 kali 25 sama dengan 6,25. L sama dengan 109 dikurang 0,5 sama dengan 108,5. CF sama dengan 2. F sama dengan 6. I sama dengan 22. Jawabannya Q1 sama dengan L dikurang 1/4 N dikurang CF dikali I dibagi F. 108,5 ditambah 6,25 dikurang 2 dikali 22 dibagi 6. 108,5 ditambah 4,25 dikali 22 dibagi 6. 108,5 ditambah 93,5 dibagi 6. 108,5 ditambah 15,58, hasilnya adalah 124,08. Selanjutnya jawaban untuk mencari Q3 atau kuartil 3. Diketahui N sama dengan 25, 3/4 N sama dengan 3/4 dikali 25 sama dengan 18,75. L sama dengan 153 dikurang 0,5 sama dengan 152,5. CF sama dengan 2 plus 6 plus 10 sama dengan 18. F sama dengan 4 dan I sama dengan 22. Q3 sama dengan L ditambah 3/4 N dikurang CF dikali I dibagi F. 152,5 ditambah 18,75 dikurang 18 dikali 22 dibagi 4 sama dengan 152,5 ditambah 0,25 dikali 22 dibagi 4 sama dengan 152,5 ditambah 16,5 dibagi 4 sama dengan 152,5 ditambah 4,125. Jadi hasil akhirnya adalah 156,625. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal tentang desil data tunggal. Rumusnya yaitu DI sama dengan I dalam kurung N plus 1 dibagi 10. Keterangan yaitu D yang berarti desil, I bilangan bulat kurang dari 10 seperti 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10. N banyaknya data. Baik, di sini saya mempunyai soal yaitu nilai pada pelajaran statistik terdapat sebanyak 10 mahasiswa dengan nilai 60, 80, 90, 70, 85, 95, 75, 65, 70, dan 65. Maka tentukanlah nilai desil D6.
Nah, untuk mencarinya, maka kita harus mengurutkan terlebih dahulu, yaitu 60, 80, 90, 70, 85, 95, 75, 65, 70, dan 65. Lalu masukkan ke dalam rumus. DI sama dengan I dalam kurung N plus 1 dikurang 10. Kita masukkan soal yang tadi, yaitu D6 sama dengan 6 dalam kurung 10 plus 1 dibagi 10, yaitu D6 10 ditambah 1 sama dengan 11 dikali 6 sama dengan 66. Maka kita masukkan 66 dibagi 10 dan hasilnya adalah 6,6. Lalu selanjutnya D6 data ke-6 plus 0,6 dalam kurung data ke-7 dikurang data ke-6, yaitu D6 75 ditambah 0,6 dalam kurung 80 dikurang 75, yaitu 75 plus 3 dan hasilnya yaitu 78. Jadi berdasarkan hasil dari perhitungan, maka posisi D6 menuju ke nilai 78. Baiklah, setelah tadi memahami nilai desil data tunggal, maka selanjutnya kita akan membahas tentang nilai desil data kelompok. Rumus desil data kelompok. Yang pertama, kita harus mengetahui keterangannya. Perhatikan keterangan di samping. Di mana I merupakan bilangan bulat kurang dari 10, seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. TB merupakan keterangan dari tepi bawah kelas desil. N adalah jumlah seluruh banyaknya data. FK merupakan jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Dan FI merupakan frekuensi kelas kuartil dan P merupakan panjang kelas interval. Setelah mengetahui keterangan dari rumus-rumus tersebut, maka selanjutnya kita langsung menuju ke contoh soal mencari desil data kelompok. Dalam mencari nilai desil pada data kelompok dapat dilihat pada penjelasan berikut ini. Kalian bisa perhatikan tabel berikut. Dari tabel tersebut, maka tentukanlah hasil dari nilai desil D8. Selanjutnya, kita akan membahas penyelesaiannya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kita harus masukkan sebuah interval kelas dengan rumus I per 10 dikali F atau I dikali F dibagi 10, di mana I-nya sama dengan 8 dibagi dengan 10 dan F-nya adalah jumlah keseluruhan frekuensi, di mana totalnya bisa kita lihat langsung dari tabel bahwa total keseluruhan frekuensi adalah 40. Jadi 8 dikali 40 dibagi 10 hasilnya adalah 32. Interval kelasnya adalah 32. Setelah kita mengetahui nilai interval kelasnya, selanjutnya yaitu masukkan pada rumus utama, di mana rumus utama adalah DSI sama dengan P ditambah P dalam kurung I per 10 dikali N tutup kurung lalu dikurang FK per F sama dengan 40,5 ditambah 5 dalam kurung 32, yaitu hasil akhir dari interval kelas dikurang dengan 27 dibagi dengan 10 sama dengan 40,5 ditambah 2,5 dengan hasil 43. Berdasarkan dari hasil perhitungan di atas, maka posisi D8 menunjuk ke nilai 43. Cara mencari nilai persentil untuk data tunggal. Persentil sebenarnya diambil dari kata persen per 100, sehingga pengertian dari persentil ialah pembagian data terurut menjadi 100 buah bagian yang sama banyak.
Dari 100 buah bagian yang sama banyak tersebut dibatasi oleh 99 nilai persentil. Kemudian rumus persentil data tunggal. P I sama dengan data ke dikurang I dalam kurung N ditambah 1/100. Keterangannya adalah I adalah bagian bilangan bulat yang kurang dari 100. Seperti 1, 2, 3, seterusnya sampai ke 99. Kemudian N adalah banyaknya data. Kemudian contoh soal persentil tunggal. Diketahui sebuah deret data 9, 10, 11, 6, 8, 7, 7, 5, 4, dan 5. Soalnya adalah tentukan persentil ke min 75 dan persentil ke min 30. Jawabannya adalah langkah pertama, data diurutkan dari 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, dan 11. Langkah yang kedua, berdasarkan rumus mencari persentil data di atas, maka letak nilai persentil ke min 75 diurutkan menjadi ke 75 dalam kurung 10 ditambah 1 per 100 sama dengan 8,25. P75 dikali 8 ditambah 0,25 dalam kurung X9 dikurang X8 sama dengan 9 ditambah 0,25 dalam kurung 10 dikurang 9 sama dengan 9,25. Jadi persentil ke min 75 adalah 9,25. Letak nilai persentil ke 30 diurutkan data ke 30 sama dengan 10 sama dengan 1 per 100 sama dengan 3,3. P30 ditambah X3 ditambah 0,3 dalam kurung X4 dikurang X3 sama dengan 5 ditambah 0,3 dalam kurung 6 dikurang 5 sama dengan 5,3. Jadi persentil ke 30 adalah 5,3. Baiklah, materi selanjutnya yaitu cara mencari nilai persentil untuk data kelompok. Rumus persentil data kelompok atau bergolong digunakan untuk menentukan sebuah nilai persentil dari suatu data kelompok. Rumus persentil data kelompok bisa kalian lihat di samping ini. Keterangannya, I merupakan bilangan bulat yang kurang dari 100, yaitu dari 1 hingga 99. TB itu berarti tepi bawah kelas persentil. N merupakan jumlah seluruh frekuensi. F dalam kurung K merupakan jumlah frekuensi sebelum kelas persentil. F dalam kurung I merupakan frekuensi kelas persentil. Dan P merupakan panjang interval. Selanjutnya adalah contoh materi persentil kelompok. Diketahui sebuah kelompok data seperti tabel di samping ini dan tentukan letak persentil kelompok ke-25. Nah, dari data di samping, letak persentil ke-25 sama dengan 25 per 100, 40 sama dengan 10, yaitu data pada tabel ke-10 dan kelas pada persentil ke-25 sama dengan 51 hingga 55, sehingga diperoleh maka nilai persentil ke-25 yaitu